desired service itu ya hampir sama kayak yang tadi, yang paling tinggi kan yang itu tingkatan pelayanan yang mana pelanggan mengharapkan akan mendapatkannya. Jadi harapan ya misalnya kayak tadi pergi ke restoran, harapan kita pasti makanan yang kita beli enak, terus habis itu suasana di restoran itu nyaman, bersih, kayak gitu. Itu kan itu desired service. Jadi apa yang pengen kita dapatkan ketika kita membeli sesuatu atau kita datang ke perusahaan jasa tertentu. Jadi, contohnya seperti itu. Nah, terus kalau adequate service itu yang bawah, kualitas pelayanan yang masih dapat diterima. Jadi ini sama kayak yang tadi. Jadi selama ada batasan toleransi di mana kita bisa menerima kualitas pelayanan yang diberikan. Kayak misalnya tadi, karena restoran yang kita datangi ternyata harganya murah, jadi kita nggak kaget andai kata pelayanan yang diberikan itu kurang baik. Jadi maksudnya masih bisa maklum lah. Misalnya makanan bakso satu mangkok cuma 5.000 misalnya. Padahal kan sekarang rata-rata kalau di Indo itu kalau saya terakhir kemarin beli bakso paling nggak 10.000 satu mangkok sekarang. Jadi andai kata nantinya rasanya misalnya kurang memuaskan, yaitu masih bisa diterima. Terus di sini juga ada di tengah-tengah antara desired service sama adequate service itu ada zona toleransi. Tapi zona toleransi ini masing-masing individu berbeda tergantung. Misalnya ada kalau ada orang yang kalau urusan makanan dia Waalaikumsalam, nggak apa-apa mbak. Ada yang kalau urusan makanan itu sangat picky, misalnya sangat pemilih. Kalau nggak benar-benar enak dia nggak mau. Berarti itu kan zona toleransinya dia sangat rendah. Maksudnya ya apa caranya, pokoknya makanan tuh harus enak. Tapi ada juga tipe orang yang misalnya nggak bisa bedain rasa makanan. Maksudnya rasanya kalau bakso ya sudah kayak gitu semua, nggak tahu itu enak, nggak tahu nggak enak. Pokoknya itu bakso masih bisa dimakan sama dia. Tapi kan ada orang yang bisa ngerasain mana makanan enak, mana makanan nggak enak. Jadi zona toleransi tiap konsumen itu berbeda-beda, tergantung masing-masing individu. Ada nggak di sini yang nggak bisa bedain makanan? Maksudnya semua rasanya sama aja. Ada nggak? Atau mbak-mbak, mas-mas sangat memilih sekali sama yang namanya makanan? Jarang. Ada nggak? Mungkin ini sama begitu. Ya, tergantung masing-masing individu kan. Untuk kalau masih nggak mati rasa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi desired service. Jadi, apa yang diinginkan oleh
di konsumen. Di sini ada faktor kebutuhan personal atau personal needs sama lasting service intensifier. Jadi filosofi konsumen tentang pelayanan. Jadi kalau personal need itu ya maksudnya kondisi atau keadaan apa yang diinginkan masing-masing individu, itu personal need. Bakso tapi kan kadang kuahnya ada yang beda rasanya. Kalau pentolnya ya mungkin kalau satunya pentol bakso ikan sama bakso sapi ya beda. Tapi perasaan bakso itu yang bikin beda biasanya sih memang kuahnya. Kan ada yang kuahnya apa ya ada yang kuah bening, kadang ada yang kuah rada banyak bumbunya. Bakso sama bakwan kan gitu. Kalau saya itu nggak suka kalau bakso pentol yang isinya ada macam-macam. Kan di Surabaya itu ada yang isi keju, isi apa gitu. Rasanya itu nggak enak menurut saya sih. Paling kalau ada isinya itu saya masih bisa makan, kalau isinya poyo itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau isinya sudah kayak, saya itu suka keju, cuman kalau dimasukin ke bakso kok rasanya aneh. Iya, yang dalamnya daging. Emang bakso dalamnya apa kalau bukan daging? Kalau dalamnya daging terus luarnya apa, Mbak? Wah, jadi pengen bakso kan, ayo. Kau. Luarnya sayuran, dalamnya daging. Ya mungkin bisa bikin inovasi baru. Yang kebagian restoran bisa bikin. Kalau dalamnya telur poyo enak. Sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah yang lain, selamat tinggal. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi personalnya sini kebutuhan masing-masing tiap individu. Jadi bisa kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, psikologis, fungsional, jadi macam-macam. Terus kalau lasting service intensifier itu faktor individual yang mengarahkan pelanggan meningkatkan sensitivitasnya terhadap jasa. Jadi ya kayak tadi, maksudnya sensitif sama enggaknya terhadap sesuatu kayak tadi. Misalnya orang yang makannya pemilih, dia bakalan sensitif sama misalnya makanannya nggak enak, jadi makanan harus enak kayak gitu. Terus habis itu bisa juga personal service filosofi. Jadi tuh pelanggan menggarisbawahi sikap umum tentang arti jasa dan sikap yang baik dari penyedia jasa ya. Biasanya kan kita pasti ada bayangan umum tentang kayak gimana sih yang harus kita dapatkan kalau misalnya kita datang ke hotel atau kita datang ke bank, kita berharap ingin mendapatkan pelayanan seperti apa, jadi kayak pada umumnya seperti apa. Nah itu lasting service intensifier yang personal service filosofi. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi desire service ya, personal needs sama lasting service intensifier. Terus habis itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi adequate service. Di sini kalau tadi dari desired service itu cuma ada dua yang faktornya, kalau di adequate service ini lebih banyak, dia ada 4. Jadi ada temporary service intensifier, perceived service alternative, self-perceived service role, sama situasional factor. Oke, mari kita bahas. Pusing nggak karena istilah bahasa Inggris? Apa, belajarnya pelan-pelan.